pembongkaran tempat maksiat itu tugas polisi. Dan terus bagaimana jika polisinya tidak aktif? Urusan mereka bukan urusan kita. Peperangan-peperangan yang ada itu adalah melawan penguasa yang telah menzalimi rakyatnya. Ada orang jualan narkoba. Kalau saya polisi, saya akan tangkap mereka. Tapi karena kita rakyat sipil, tidak ada wewenang untuk bertindak sebagaimana aparatur kepolisian. Fabilisanih. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, bagaimana caranya mengevakuasi manusia sebanyak mungkin. Dia yang semula ada di neraka, kita pindah ke surga. Jangan kita bangga, jangan kita bahagia jika melihat sekelompok umat dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Nah, di sini tugas kita. Jika ada sekelompok orang dengan perbuatan maksiat, maka kita juga ngatur strategi. Dan tentunya jalan ini harus sesuai dengan konstitusi yang ada di negara kita. Di negara kita itu ada aparatur pemerintahan, ada kepolisian, ada TNI. Untuk pembongkaran tempat maksiat itu tugas polisi. Nah, terus bagaimana jika polisinya tidak aktif? Urusan mereka bukan urusan kita. Kecuali ada permintaan dari warga. Warga sudah lapor ke polisi, polisinya nggak respon. Nah, itu baru boleh kita bertindak secara aturan konstitusi yang dari negara kita. Tapi jika sudah polisinya sudah bekerja, polisinya sudah maksimal dengan intelijennya, dengan kekuatannya, dengan pasukannya sudah berupaya, kita ikut-ikutan, ini haram ya ikhwan. Tapi kalau sudah mereka membiarkan, pura-pura tidak tahu, ini beda cerita. Sebagaimana peperangan-peperangan yang ada di dunia Islam, tidak ada satupun, ingat, tidak ada satupun peperangan di belahan manapun itu untuk menyebarkan agama. Di Palestina, di benua Eropa, di Afrika, di Asia terjadi peperangan untuk menyebarkan agama Islam, bukan. Lalu kenapa bisa terjadi peperangan di beberapa tempat semasa Rasulullah hidup, semasa perjuangan khalifah? Itu bukan untuk menyebarkan Islam, melainkan penduduk setempat yang meminta kepada Islam agar terbebas dari penguasa yang zalim. Mereka mengirimkan surat kepada khalifah, mereka mengirimkan surat kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, bawalah pasukanmu ke tempat kami dipimpin oleh penguasa yang zalim, kami dipimpin oleh orang-orang yang jahat. Maka datanglah Rasulullah ke tempat tersebut untuk melaksanakan peperangan, bukan untuk menyebarkan agama. Apa buktinya? Rasulullah membawa pasukan bukan untuk mengislamkan. Jangankan keluar negara Arab, di dalam Arab sendiri, ketika Fathul Makkah, di rumahnya sendiri, itu tidak dipaksa kok. Fathul Makkah itu, ketika Rasulullah datang dengan puluhan ratusan ribu sahabat dari Madinah menuju ke Mekah, apa kata Rasulullah? Kalian Yahudi, kalian Nasrani, kalian tidak akan pernah disakiti. Silahkan kalian dengan agama kalian, wa antum tulaqa. Engkau kalian bebas, silahkan kalian mau berdagang lagi, silahkan. Kalian mau berbuat pekerjaan lagi, silahkan. Membangun rumah tangga, silahkan. Membangun gereja kalian, silahkan. Kalian membangun tempat ibadah kalian, silahkan. Nggak ada masalah bagi Rasulullah. Itu ketika di dalam Arab sendiri, lah apalagi di luar negara Arab. Maka tidak ada satupun peperangan di Indonesia, di Islam ini yang dikarenakan untuk menyebarkan agama. Nggak ada. Peperangan-peperangan yang ada itu adalah melawan penguasa yang telah menzalimi rakyatnya. Ini penting kita pelajari bersama. Untuknya kita harus paham, jangan terprovokasi dengan ajakan-ajakan jihad yang justru mencelakai nama Islam itu sendiri, atau ajakan jihad yang untuk memusuhi saudara Islam sendiri. Ada ajakan jihad zaman sekarang untuk merusak nama Islam sendiri. Ada ajakan jihad yang untuk melukai umat Islam. Ada yang merusak nama baiknya, ada juga yang memang sengaja memusuhi sesama umat Islam. Nah, ini wajib kita identifikasi. Jangan sesekali kita mengikuti daripada ajakan-ajakan jihad yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena rukun jihad itu di dalam bab fikih diajarkan
tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh menyakiti anak kecil, membunuh anak kecil, tidak boleh merusak tempat ibadah, pekarangan yang berbuah, tidak boleh. Bahkan kencing pun itu diatur dalam jihad. Jihad, kita mau kencing, mau pipis itu diatur, jangan di tempat-tempat sembarangan. Bayangkan coba. Kita harus benar-benar memahami daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, pentingnya jihad, Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaron, mohon maaf, pentingnya daripada amar ma'ruf nahi mungkar, pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi, apabila kalian melihat satu kemungkaran, perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, falyughayyirhu, maka rubahlah. Dengan rubah yang bagaimana? Biyadihi, dengan tangan. Apa yang dimaksud dengan tangan? Dengan kekuatan tubuh kita, bisa juga definisinya dengan jabatan kita, bisa juga dengan kekuatan pasukan kita. Jadi untuk merubah ini sesuai kapasitas yang kita miliki. Kalau kita sebagai bupati, maka keluarkanlah perbub, peraturan bupati, itu bentuk jihadnya. Kalau kita sebagai gubernur, ya buat pergub, peraturan gubernur. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, ya atur dalam rumah tangga. Jangan sesekali kalian meninggalkan sholat, jangan sesekali kalian hubungan dengan yang bukan mahrimnya. Ini perbuatan di dalam rumah tangga. Fa'ilam yastati', apabila kalian tidak mampu dengan tangan, keluarga tadi kan sebutkan, apabila kalian tidak mampu, fa'ilam yastati', fabilisanihi, dengan ucapan. Kalau ada orang jualan narkoba, misalnya di Jalan Pemuda, ada orang jualan narkoba, kalau saya polisi, saya akan tangkap mereka. Tapi karena kita rakyat sipil, tidak ada wewenang untuk bertindak sebagaimana aparatur kepolisian, fabilisanih, dengan lisan kalian nasihati dia, Pak, kalian jangan jualan narkoba di sini. Bapak jangan berjualan minuman keras di sini. Ini bentuk daripada perubahan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita melihat ada orang yang berbuat maksiat, maka rubah dengan lisan. Fa'ilam yastati', adapun kita tidak mampu lagi, fabiqalbihi, maka dengan hati yang tidak ridho. Kita pakai tangan nggak mampu, pakai lisan khawatir juga, maka yang terakhir fabiqalbihi, dengan hati tidak ridho. Jangan kita cuek, jenengan ningali tiang sing lagi mabuk, gak bisa merubah pakai tangan, gak bisa merubah pakai lisan, dengan hati. Apa itu? Doakan dia, doakan dan tanamkan dalam hati kita tidak ridho dengan apa yang dia perbuat. Ya Allah, kok bisa sampai seperti itu? Jangan kita acuh tak acuh, gak peduli. Wah, yang penting tutup keluargaku, yang penting bukan saudara saya, bukan sanak famili, gak ada urusan. Nah, ini yang menyebabkan daripada rusaknya umat. Dan tatkala kita cuma bisa di dalam hati, fadzalika at'aful iman. Kalau kalian cuma bisa dalam hati, maka ketahuilah iman kalian sangat-sangat lemah. Makanya jangan mengaku kita iman kita kuat, iman anak kuat, iman anak ini kuat. Ente amar ma'ruf nahi mungkar apa tidak? Tidak. Dengan lisan tidak, dengan kekuatan tidak. Iman ente lemah. Jadi kalau ada orang, oh ini seorang wali min auliyaillah, imannya kuat, lihat dia amar ma'ruf atau tidak. Kalau dia nggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada. Ini sudah tidak tergolongkan daripada orang-orang yang kekuatan iman. Harus dengan lisannya, harus dengan tangannya, harus digolongkan orang yang imannya.